Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini saya Ahmad Nurgofir Mahbudin akan menjelaskan tentang pentingnya pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran PAI. Terima kasih kepada Ibu Samsul selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran agama pendidikan agama Islam ini dan teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam diskusi pada hari ini. Baik, saya akan menjelaskan pada ranah definisi terlebih dahulu. Jadi sebelum nanti lebih jauh, bahwasanya integrasi media dan teknologi ini definisinya saya ambil dari perpaduan antara definisi media, teknologi, dan pembelajaran PAI. Sehingga saya dapat menyimpulkan untuk integrasi media ini definisinya adalah bahwa integrasi media dan teknologi adalah suatu keselarasan, kesinambungan, dan konektivitas antara media pembelajaran dalam bentuk alat dan bahan ataupun hal lain yang dapat membantu siswa mendapatkan pengetahuan, menguasai keterampilan, dan memiliki sikap yang baik. Dengan teknologi berupa kaedah atau proses penanganan masalah dalam pembelajaran dengan asas kajian saintifik guna menciptakan pelajar atau siswa yang memiliki sikap kepemimpinan dan nilai-nilai Islami yang mencerminkan karakter sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi untuk definisinya secara langsung integrasi media dan teknologi adalah seperti itu. Jadi dari definisi tersebut kita bisa mengambil atau menemukan konsep lah ya, bahwasanya antara media yang berupa alat atau bahan ataupun hal yang lain yang dapat membantu siswa itu ada kesinambungan, keselarasan dengan teknologi, di mana teknologi ini yaitu berupa proses penanganan masalah dengan asas kajian saintifik atau sekarang yaitu ilmiah. Seperti contoh, ketika kita ingin menerapkan suatu metode diskusi, berarti di situ ada media yang harus ditampilkan yaitu menggunakan slide. Nah, bagaimana media itu bisa digunakan? Harus ada teknologi yang dapat menampilkan slide tersebut, sehingga harus ada keselarasan dan kesinambungan antara media dengan teknologi berupa proyektor. Dan tidak lupa untuk pembelajaran PAI sendiri kan menekankan pada pendidikan nilai-nilai atau pendidikan sikap yang mencerminkan karakter sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sehingga konsep tersebut dirasa paling sesuai untuk integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI tentunya. Kita lanjut ke slide yang nomor 2, yaitu peran integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI. Lah, bagaimana menciptakan sebuah kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran yang menggunakan kedua hal tersebut antara media dan teknologi dalam mensukseskan, dalam mempermudah penyampaian materi PAI di dalam sebuah atau proses pembelajaran. Sehingga yang selama ini kita ketahui bahwasanya pembelajaran PAI itu kebanyakan diisi dengan, mohon maaf, metode ceramah atau tidak, atau dengan media papan tulis untuk menerangkan sesuatu. Sehingga peran dari integrasi media ini, media dan teknologi ini dalam pembelajaran PAI pada dasarnya adalah suatu usaha untuk memadukan, ya, untuk memadukan antara teknologi dan media dengan PAI atau pendidikan agama Islam sendiri dalam rangka mutu, meningkatkan mutu pembelajaran tentunya, baik nanti sumber belajarnya, materinya bisa ditingkatkan, dan kualitas pembelajaran PAI yang hasilnya nanti akan maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Nah, oleh karena itu integrasi ini merubah suatu model pembelajaran yang
Biasanya seperti yang saya ungkapkan tadi, yaitu berupa transfer of knowledge, yaitu hanya apa eh, pen apa ya penyaluran ilmu dari seorang guru ke murid atau seorang pendidik ke peserta didik saja, itu menjadi pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta menyenangkan tentunya. Akan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman yang nantinya harus dimiliki pelajar guna menjadi bekal kelak dalam menjalani kehidupan. Itu peran integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Kita telah belajar banyak kemarin tentang bagaimana itu prinsip-prinsip pemilihan media, prinsip-prinsip penggunaan media, dan juga berbagai macam prinsip-prinsip tersebut itu sudah kita pelajari. Namun mungkin saya ya sebagai pemateri akan mengulas sedikit bahasanya untuk prinsip pemilihan media ada yang di dalam bukunya Raudhatul. Itu yang pertama yaitu sesuai antara media dengan tujuan pembelajaran, dapat mendukung isi pembelajaran dengan tepat dan cepat, luas, dapat digunakan dalam jangka panjang dan praktis, pelajar mudah dan mampu menggunakannya, pengelompokan sasaran, serta kualitas teknis. Nah, dikembangkan oleh Sa'dun Akbar ditambahi dengan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, mampu menumbuhkan keaktifan dan kreativitas siswa. Itu juga merupakan prinsip-prinsip pemilihan media yang tepat. Sedangkan untuk penggunaannya, itu dalam bukunya Raudhatul selanjutnya tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan, itu prinsip yang pertama. Terus selanjutnya media adalah bagian dari integral dari proses pembelajaran. Media apapun yang akan digunakan sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Itu poin yang penting. Terus penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu pemilihan media hendaknya objektif. Penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan. Terus kemudian kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya. Itu adalah prinsip-prinsip penggunaan media dan juga pemilihan media. Sedangkan di pendidikan agama sendiri, pendidikan agama Islam sendiri itu memiliki prinsip-prinsip, yaitu pertama, pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem kehidupan Islam, yaitu suatu proses internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai moral Islam melalui sejumlah informasi, pengetahuan, sikap, perilaku, dan budaya. Yang kedua yaitu pendidikan Islam merupakan suatu yang integrated, artinya mempunyai kaitan yang membentuk suatu kesatuan yang integral dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ada integrasi dengan ilmu-ilmu yang lain atau ada hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Terus pendidikan Islam merupakan lifelong process, jadi sejak dini di kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam berlangsung melalui suatu proses yang dinamis, yakni harus mampu menciptakan iklim dialogis dan interaktif antara pendidik dan peserta didik. Terus kemudian pendidikan Islam dilakukan dengan memberi lebih banyak mengenai pesan-pesan moral dan peserta didik. Nah, bagaimana hubungan tadi prinsip-prinsip pemilihan media, penggunaan media, dan juga prinsip-prinsip pendidikan agama Islam, terus kita jadikan sebuah prinsip-prinsip dalam integrasi media dan teknologi ini dalam pembelajaran PAI, yaitu prinsip paling sederhana yaitu seorang guru atau seorang pendidik yang ingin menerapkan integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran harus mengetahui prinsip pemilihan media terlebih dahulu, harus mengetahui prinsip penggunaan media terlebih dahulu, harus mengetahui prinsip pendidikan Islam terlebih dahulu. Karena apa? Karena biar tahu seorang pendidik akan menentukan media yang seperti apa kira-kira yang cocok dengan karakter, dengan materi dan sebagainya, itu lewat pemilihan media, penggunaan media, dan juga prinsip-prinsip pendidikan Islam.
Nah, ketika ketiga prinsip tersebut sudah diketahui, sudah dipahami, baru nanti memanfaatkan teknologi untuk digunakan sebagai media dalam pembelajaran tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Seperti itu. Jadi kita prinsip-prinsip integrasi ini harus mengedepankan prinsip-prinsip sebelumnya, baru nanti masuk ke dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Kita lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, faktor pertama yaitu masyarakat Indonesia banyak yang telah menggunakan teknologi, tapi masih sebagai pengguna atau pemakai. Kita tahu hampir setiap orang saat ini di Indonesia itu sudah menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Paling banyak yaitu penggunaan gadget atau smartphone untuk berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebanyakan orang Indonesia ini sudah mengetahui, bahkan sudah fasih untuk menggunakan teknologi. Jadi faktor itulah yang nantinya mempengaruhi terciptanya integrasi media. Jadi media pembelajaran dan teknologi ini kira-kira yang cocok di PAI seperti apa, yang bisa masuk ke ranah teknologi yang dikuasai oleh orang-orang Indonesia seperti itu. Misal contoh ya, orang Indonesia ini kan banyak yang sudah memakai gadget atau smartphone. Ya udah, kita sebagai pendidik atau guru harus memanfaatkan itu dengan cara apa? Dengan menggunakan media pembelajaran yang menggunakan smartphone atau gadget tersebut. Bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom, bisa lewat media sosial di smartphone tersebut dan sebagainya. Namun memang kekurangan di Indonesia ini adalah masih tahap pengguna, sehingga untuk kreativitas masih belum ada. Misal kayak WA, seperti WA, Google Classroom itu kan buatan orang luar Indonesia, sehingga kita hanya bisa menggunakan. Nah, nantinya ketika sudah paham atau sudah lama menerapkan integrasi media dan teknologi ini dalam sebuah pembelajaran, nanti akan timbul kreativitas, timbul inovasi, sehingga orang Indonesia ini akan terpacu untuk membuat atau meng-create media sendiri. Terus yang kedua, pendidikan Indonesia saat ini berada di era revolusi industri 4.0. Nah, kemajuan industri, revolusi industri 4.0 ini membuat semua harus pakai mesin, semua harus otomatis seperti itu, menggunakan teknologi terutama di bidang industri. Sehingga awal-awalnya memang industrilah yang paling membutuhkan teknologi dan berbagai macamnya atau kecepatannya, baik mempermudah pengerjaan, memperbanyak produksi dan sebagainya. Namun revolusi industri ini merembet atau mengarah atau bisa berdampak kepada pendidikan juga. Nah, bagaimana kok bisa berdampak pada pendidikan? Karena pendidikan yang monoton, stagnan akan dibuat semakin mudah, semakin cepat, dan semakin efisien menggunakan teknologi. Sehingga di era revolusi industri 4.0 ini pendidikan akan semakin maju dengan berbagai media, berbagai sumber yang digunakan melalui teknologi, dan juga bisa semakin efisien atau mempercepat. Yang biasanya kita harus menyampaikan itu dengan ceramah itu berapa materi yang bisa disampaikan, namun sekarang bisa berbagai banyak materi, atau biasanya hanya disampaikan di sekolah, tapi sekarang bisa disampaikan lewat lewat teknologi, sehingga bisa dipelajari di rumah dan sebagainya, kan menjadi sangat efisien. Dan faktor tersebut itu yang mempengaruhi terciptanya integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI. Terus nomor 3 yaitu agama dan ilmu pengetahuan sebenarnya terintegrasi dan saling keterkaitan.
Memang dalam Islam dulu itu pernah ada eh, black era atau zaman kegelapan di mana orang-orang Islam masih mendikotomikan antara agama Islam dengan ilmu pengetahuan. Sehingga pada saat itu memang orang Islam bisa dibilang tertinggal karena mereka tidak peduli dengan ilmu pengetahuan. Padahal di zaman sekarang ini integrasi agama dengan ilmu pengetahuan itu sudah menemui perkembangannya. Jadi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu sebenarnya saling ada keterkaitan. Sehingga bagaimana bisa memanfaatkan itu atau mempelajari itu, yaitu dengan cara mematch atau memix eh, pertama yaitu tentang ajaran agama yang berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan sumber-sumber agama Islam yang lain dikaitkan dengan kejadian atau dengan masalah-masalah terkait dengan ilmu pengetahuan di zaman sekarang ini, nanti akan menemui korelasinya, ada hubungannya antara kedua ilmu tersebut, sehingga itu yang menjadi faktor. Terus yang keempat yaitu metodologi pembelajaran PAI yang bercorak klasik dan kurang bersahabat dengan perkembangan teknologi. Memang di zaman dahulu metode yang digunakan dalam pembelajaran PAI itu sangat klasik bisa dibilang, mungkin lewat ceramah atau lewat penulisan atau penggunaan media papan tulis sebagai media ya, media untuk menuliskan materi tersebut, itu dirasa sangat ketinggalan zaman atau klasik lah, sehingga orientasi yang sifatnya hanya normatif saja yang didapat oleh siswa, teoritis dan kognitif saja, hanya sekedar itu. Jadi pembelajaran itu terlihat sangat kaku, monoton, dan di sini kan peran siswa menjadi pasif. Nah, sedangkan di era ini kita menganut teori pendidikan humanis ya, yang mengedepankan bahwasanya manusia ini belajar sesuai dengan apa yang ia kuasai, baik itu kompetensi, sikap, pengetahuan, itu harus saling dimiliki dalam diri siswa, sehingga perlu adanya keluasan, terus adanya inovasi untuk membuat siswa ini bisa mendapatkan tiga aspek tersebut dalam sebuah proses pendidikan. Nah, pada saat ini PAI melalui integrasi media dan teknologi ini bisa nanti mendapatkan tiga aspek tersebut, sehingga pembelajaran itu akan lebih efektif dan efisien, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada satu quotes dari, bukan quotes ya, hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melangkahkan kaki menelusuri jalan dan menempuh ilmu, dalam menempuh ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kepadanya menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Sekian, terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Samsul, dan juga teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.